Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Pak Prabowo menghimbau untuk masyarakat menaikkan bendera merah putih di depan rumahnya, di mobil-mobil dan lain sebagainya. Tapi nyatanya sudah mulai ramai juga ya rakyat yang mengunggah di media sosial justru malah mengibarkan bendera putih dan di bawahnya ada bendera perompak kapal alias bendera bajak laut. Dan ini tidak sedikit teman-teman semua. Ada apa ini? Ada kengerian apa ini? Sepertinya rakyat juga sudah mulai muak ya. Padahal rakyat itu menaruh harapan besar kepada Pak Prabowo Subianto. Bagaimana masyarakat menunggu janji-janji dari Pak Prabowo. Tapi apalah daya, kemarin itu Pak Prabowo justru datang menghadap Pak Jokowi yang tentunya itu membuat kita semua merasa pupus harapan. Ayolah Pak, Bapak itu seorang patriotis, Bapak itu seorang jenderal, Bapak itu presiden. Dengarkan suara rakyat dan berikan hal terbaik untuk rakyat. Apalagi Bapak sering mengatakan jangan menjadi antek-antek asing. Lalu bagaimana dengan Amerika Serikat? Lalu bagaimana hubungan dengan Donald Trump dan lain sebagainya? Dan tentunya harapan kita masih ada untuk Pak Prabowo menjadi presiden yang utuh. Kita lihat videonya. Kibarkan merah putih di rumah, di sekolah, di kantor-kantor, ruang-ruang publik, dimanapun berada. Indonesia tanah air siapa katanya tanah air beta. Indonesia sejak dulu kala dan Prabowo minta masyarakat kibarkan merah putih dimanapun. Ah, kok ngatur kau? Ngatur kali loh orang ini. Siapa kau? Raja? Raja ya? Dengar kau? Indonesia adalah negara demokrasi, kedaulatan tertinggi. Ya, dipegang oleh rakyat. Rakyat itu atasan kalian. Kalian itu pelayan. Jangan ngatur-ngatur lah. Betul nggak? Aneh banget loh orang ini. Kenapa tidak mengibarkan bendera merah putih? Bendera merah putih terlalu suci untuk dikibarkan di negeri yang sedang kotor ini, yang dikuasai oleh oligarki. Bendera merah putih belum muncul, tapi bendera bajak laut sudah berkibar. Kenapa? Satu bendera mulai muncul diam-diam. Bukan merah putih, tapi bendera bajak laut. Belum masuk bulan kemerdekaan, tapi yang berkibar justru simbol pemberontakan. Bendera topi jerami, bendera orang buronan, simbol pemberontak. Tapi kenapa mereka lebih bangga pasang itu daripada merah putih? Karena Luffy selalu datang saat temannya disakiti. Karena Luffy selalu melindungi mereka yang tertindas. Sementara negara, bahkan saat rakyatnya nangis, yang datang cuma tagihan. Luffy itu fiksi, tapi kehadirannya terasa lebih nyata daripada para pemimpin yang hanya muncul saat kampanye semata. Mereka tidak anti merah putih. Mereka hanya kehilangan alasan untuk mempercayainya. Kalau negara ingin dihormati, maka jadilah pelindung, bukan penindas. Sebelum sebuah generasi ini benar-benar memilih jadi nakama daripada warga negara. Saya mengajak seluruh rakyat Indonesia, kibarkan merah putih di rumah. Wahai Presiden Omon-Omon, kami bangsa-bangsa yang ada di luar Pulau Jawa tidak akan mengibarkan lagi merah putih. Karena merah putih bukan milik Nusantara, tapi milik segerombolan orang Jawa. 79 tahun merah putih berkibar, yang menikmati kebahagiaan dan kesejahteraan cuma kroni-kroni kalian saja. Hai ante-ante aseng. Dulu rajanya ngibul, sekarang rajanya omon-omon. Presiden Cina pasti tidak tahu Pancasila, pasti tidak kenal Islam, tapi pidato pelantikannya berikan saya 100 peti mati. Yang 99 akan saya pakai buat koruptor, yang satu akan saya pakai sendiri kalau kamu lihat saya tidak benar. Luar biasa. Yang diperlukan sekarang ini keteladanan. Ulama'uhum, sikap ngayomi, mencari jalan keluar, bukan memamerkan kekuasaan, memamerkan kekuatan, arogansi, menghormati perbedaan.
Bapak sudah berubah. Bukan Bapak Prabowo yang kami kenal selama ini. Sudah menjadi orang lain. Tidak lagi patriot bangsa. Gawat, Mak. Data pribadi Emak mau dijual ke AS sama Wowo. Awas ya kalau si Wowo itu macam-macam, tak lengserkan sekalian. Seluruh dunia bakal tahu pinjaman pinjol Emak. Awas ya kau Wowo. Bu RT, siapin demo. Wowo jual data rakyat, woi. Jadi akhir-akhir ini kan banyak sekali masalah ya, terus muncul dan terus muncul. Bahkan soal ijazah saja per hari ini belum selesai gitu ya, belum lagi kebijakan-kebijakan lainnya lah. Intinya rakyat ini kadang bingung sendiri gitu. Punya presiden kok serasa kayak nggak punya presiden gitu, belum para menterinya dan lain sebagainya, itu aneh-aneh semua. Apalagi kalau memberikan statement kadang itu ya ngeri-ngeri sedap gitu loh. Bukan ngeri sih, lebih ke konyol aja gitu. Kenapa kok seperti itu gitu loh. Sedangkan ketika dulu Pak Prabowo dikritisi kan oleh rakyat kan, jangan membuat kabinet gemuk. Tapi ya tetap kayak gitulah jawaban dari Pak Prabowo. Belum lagi soal demo kemarin yang dikatakan malah didanai oleh para koruptor. Ya kalau Bapak tahu didanai para koruptor, dia tangkap dong koruptor tersebut kan gitu. Teruntuk Pak Prabowo, rakyat itu mengkritik bukan karena benci, melainkan sayang. Untuk Pak Prabowo, rakyat itu ngedumel terus itu karena ingin negara ini menjadi negara yang baik, negara yang bersih, negara yang maju, rakyat yang makmur. Itu yang diharapkan oleh rakyat. Jadi Bapak fokus saja dan jangan justru malah membuat rakyat kecewa. Buset dah. PPATK bakal membekukan rekening bank yang nggak ada transaksinya selama 3 bulan. Alasannya karena rawan disalahgunakan. Logikanya di mana, PA? Yang perlu dicurigai itu justru rekening dengan transaksi yang nggak wajar. Bukan rekening yang nggak ada transaksinya. Terus gimana nasib rakyat yang cuma nyimpen duit di bank buat keadaan darurat? Udah tiap bulan dipotong, dibekukan pula. Goblok. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Coba kalian dengarkan dari omongan Prabowo satu ini. Kopi itu senjata rahasia saya. Kalau saya minum kopi, saya jadi pinter. Oke, terus kalau ini udah minum kopi belum, Pak? 2 tambah 10. Hah? 13 ya. 12 ya. 2 tambah 10 12. 1 tambah 2 3. 3 tambah 2 tambah 2 4. Jadi 2 tambah 8 ya 11. 100 triliun tiap tahun. Berarti 5 tahun 1000 triliun. Halo, Sobat Kegelapan. Di luar sana beredar video Pak Prabowo berkata kasar. Di video tersebut, beliau menyebutkan kalau stafnya itu brengsek. Kenapa stafnya dibilang brengsek? Ternyata karena stafnya memberi beliau teh dan bukan kopi. Pak Prabowo berkata kalau dia itu akan pintar setelah minum kopi. Jadi bisa disimpulkan kalau sampai saat ini beliau itu jarang diberi kopi. Ada beberapa peristiwa yang menunjukkan kalau beliau sedang tidak diberi kopi. Yang pertama, sudah jelas ketika beliau sedang membentuk kabinet. Dari susunan kabinetnya dan kelakuan sejumlah menterinya, terlihat jelas kalau ini adalah kabinet yang dibuat tanpa minum kopi. Yang kedua, dukungan beliau ke sejumlah calon pemimpin daerah pada saat itu jelas dukungan yang dilakukan tanpa minum kopi terlebih dahulu. Dan yang ketiga, ketika beliau menyebutkan berdasarkan data BPS, angka kemiskinan di Indonesia menurun. Itu sudah jelas beliau pada saat itu tidak diberi kopi, melainkan fotokopi. Maka dari itu, seharusnya Pak Prabowo tidak takut dengan para antek asing. Tidak perlu takut juga dengan gerakan Indonesia Gelap yang katanya didanai koruptor. Beliau harus waspada terhadap orang-orang terdekatnya yang kelihatannya sengaja tidak memberi beliau kopi. Karena kita tahu ketika beliau minum kopi, IQ beliau setara Einstein. Salah satu bukti kecerdasan beliau ketika beliau sudah minum kopi adalah ketika beliau berkata lantang di acara ulang tahun Gerindra. Kata-kata tersebut adalah, hidup Jokowi. Itu adalah kata-kata dari orang yang sudah berlumur kafein. Karena kalau beliau tidak minum kopi, yang beliau sebutkan bukanlah hidup Jokowi, melainkan adili Jokowi. Hidup Jokowi. Kalian mau tahu tololnya pemerintah? Kalian udah baca berita kan bahwa pemerintah punya wacana. Pemerintah akan merampas tanah yang nganggur selama 2 tahun.
pemerintah juga akan memblokir rekening yang nganggur selama 3 bulan. Tapi ketika mayoritas rakyat Indonesia menganggur, tidak punya pekerjaan selama bertahun-tahun, pemerintah sama sekali tidak bergeming. Lucunya pemerintah sama sekali tidak bertindak. Ketika angka pengangguran di Indonesia itu tinggi, pemerintah bukan sibuk mencari cara untuk mengurangi pengangguran tersebut, bukan. Tapi pemerintah justru sibuk untuk membuat jenis pajak baru. Bayangkan betapa jahatnya pemerintah. Ketika jelas-jelas angka pengangguran di Indonesia itu tinggi, pemerintah justru membuat jenis beban pajak baru yang akan dibebankan kepada mayoritas rakyat Indonesia yang menganggur ini. Dan lebih anehnya tuh begini, ketika jelas-jelas rakyat Indonesia itu mayoritas menganggur, yang artinya pemasukan rakyat Indonesia itu tidak tentu, yang artinya pemasukan yang masuk itu sudah tentu habis untuk kebutuhan sehari-hari, belum tentu masuk ke rekening untuk ditabung. PPATK malah akan memblokir rekening yang selama 3 bulan tidak terpakai. Bayangkan, ini rakyat Indonesia udah sulit cari pemasukan, dipersulit juga rekeningnya akan diblokir. Tolol. Dan saya baru nemu isi berita lagi yang asalnya dari pemerintah, yang isinya nyeleneh, aneh. Seperti contohnya, data BPS menyebutkan pengeluaran rakyat Indonesia mayoritasnya untuk nasi, kopi, dan rokok. Nasi, kopi, dan rokok ini dikategorikan oleh pemerintah sebagai penyebab kenapa orang itu miskin. Coba bayangkan, ketika jelas-jelas angka pengangguran tinggi, dapat pemasukan minim, pemasukan itu dipakai untuk beli kopi dan untuk kebutuhan perut, malah dikategorikan sebagai penyebab orang itu miskin. Coba bayangkan betapa tololnya pemerintah. Jadi nggak heran kalau kenapa tahun ini banyak supir truk yang tidak mengibarkan bendera merah putih di atas truk mereka. Karena udah jelas pemerintah kita tahun ini tololnya kuadrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Presiden Prabowo Subianto, ya. Saya masih sebut presiden nih, kalau masih ingat tentang janji-janjinya. Tapi kalau kau saudara Presiden Prabowo sudah tidak menjalankan janjinya, maka saya sebut pengkhianat. Ya. Awas hati-hati Prabowo, ya. Anda bilang akan mengejar korupsi, ya, sekarang kejar. Ya. Jadi jangan sampai Anda makan bubur sedikit-sedikit, kata Pak Saididu, ya. Tapi udah tumplekin aja. Jangan lama-lama, ingat Raja Tahtar, ya. Itu tidak ada yang mengalahkan di saatnya. Tapi tatkala Sultan Mesir, ya, berniat jihad fisabilillah, Allah bantu dan dikalahkan Sultan Mesir, ya. Jadi Prabowo jangan takut Jokowi itu banyak gengnya, geng Solo, Erick Thohir, Zulkifli Hasan, dan lain-lain, ya. Jangan takut, ya. Anda masih didukung oleh rakyat yang benar, rakyat yang cinta kepada penegakan hukum. Maka dari itu saya ingat nih sebagai rakyat Prabowo, ya. Jokowi dulu janji mau bikin kilang minyak 2014 kalau nggak salah, nggak perlu ekspor, kita harus olah sendiri, ya. 2 periode, jong, ya. Itu Reja Khalid itu tangkap itu kalau memang dia korupsi itu, ya. Jangan diagung-agungin aja, tangkap semua Prabowo, ya. Jokowi tangkap tuh, bukan prestasi, bohong dia. 2 periode kagak bikin kilang minyak, listrik nggak naik, bangkrut dari sekarang PL 500 triliun, ya. Maka jangan banyak ngomong lah, ya. Udah tahu dia tukang bohong, ya. Calubis dibilang lulusan UGM, bawa-bawa, kemarin ramai di medsos, tangkap Kapolri, ya. Kapolri harus tahu, jangan perlu laporan orang-orang yang berbohong itu, ya, tangkap dia pada kapok, ya. Kalau Kapolri nggak berani, berhentikan Pak Prabowo, atau Kapolri ini, aduh, ya, jangan begitulah jadi Kapolri, ya. Di medsos sudah ramai itu, masa polisi intelnya kalah sama media, kalah sama warga, ada orang terciduk, Calubis jadi lulusan UGM, ya. Terima kasih. Semoga menjadi berkah buat Indonesia. Semangat berjuang, ya. Saya masih ada harapan sama Prabowo, ya. Udah, sikat habis sesuai dengan janjimu, ya. Sikat habis korupsi. Gibran sikat, ya. Itu anak haram konstitusi, ya. Bikin konstitusi untuk kepentingan keluarga, KKN itu, ya. Allahu Akbar, walillahilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam logika. Guys, gua mau ngomongin negeri Konoha, ya. Ngerasa nggak, guys, kalau makin sini Konoha makin berani sama rakyatnya. Rakyatnya sendiri loh, rakyat kecil lagi. Rakyat kecil diuyek-uyek, diuwel-uwel terus. Apa-apa dipajakin. Sampai-sampai uang dari amplop undangan akan dipajakin juga. Rekening bank yang tidak aktif selama 3 bulan akan diblok, guys. Tanah yang walaupun sudah bersertifikat tetapi selama 2 tahun tidak
aktif atau dianggurin akan ditarik oleh pemerintah. Sama rakyat kecil berani, tetapi sama para pejabatnya, ya Allah, mereka dimanjain. Hakim saja gajinya dinaikin sebanyak 280%. Para wamen, wakil menteri, 60% punya rangkap jabatan. Ya selain wakil menteri, mereka juga komisaris. Para koruptor, adem ayem saja mereka mengelilingi pemimpin. Padahal kalau satu saja koruptor di antara lingkungan pemerintah Konoha itu diambil, bisa mengamankan ratusan juta rakyat untuk tidak membayar pajak. Ada lagi satu menteri nih, nggak pernah muncul, jarang ngomong, jarang kelihatan, sekalinya ngomong, tidak berguna. Dia bilang bahwa penyerahan data Konoha ke Amerika itu tidak melanggar HAM dan memakai hukum Indonesia. Gimana pula nih menteri? Sial banget nih rakyat Indonesia membayar gaji menteri yang once seperti ini. Jangan terkecoh. Tarif 19% yang kita ributkan hanyalah puncak gunung es dari permasalahan yang jauh lebih besar. Pokok-pokok perjanjian yang menyertai tarif 19% itu lebih mengerikan kalau ditelaah dengan seksama kalimat demi kalimat. Yang pertama, 280 juta penduduk Indonesia akan menjadi pasar bagi 99% produk Amerika dari semua sektor tanpa kecuali. Ini sama seperti dengan menjadikan Indonesia sebagai negara bagian yang baru dari Amerika Serikat. Kedua, tidak perlu ada lagi sertifikasi, inspeksi, standarisasi, requirement, atau izin untuk semua produk dari Amerika Serikat, mulai dari alat industri, kendaraan, obat, makanan, kosmetik, produk pertanian, produk digital, dan semuanya. Jadi, tidak perlu lagi sertifikat TKDN, uji emisi, izin edar BPOM, izin edar Kemenkes, neraca komoditas, atau apapun itu namanya untuk semua produk dari Amerika Serikat. Kedaulatan Indonesia runtuh di sini. Kita harus ikut semua aturan mereka tanpa boleh tanya. Pokoknya kita harus terima, harus dengar, dan harus patuh ikuti semua instruksi. Ketiga, mereka akan memiliki akses penuh pada data pribadi rakyat Indonesia yang disimpan di wilayah Indonesia. Jadi pemerintah Amerika Serikat akan dapat melihat, membaca, dan mendengar seluruh aktivitas pribadi yang dilakukan rakyat Indonesia di berbagai platform digital, mulai dari percakapan yang kita kirim, makanan yang kita pesan, obat yang kita beli, hingga berbagai data penting yang sangat privat sekalipun, selama itu kita lakukan melalui platform digital, mereka punya akses untuk mengawasi. Kita seperti hidup sebagai tahanan yang dimonitor 24 jam 7 hari, kemana-mana akan dibuntuti, dari bangun tidur hingga tidur lagi, miris. Sangat miris, ini semua akan diizinkan oleh pemerintah Indonesia. Keempat, mereka menginginkan mineral kritis dari Indonesia, yang beberapa di antaranya telah dilarang oleh undang-undang di Indonesia untuk diekspor. Telah lengkaplah kriteria penjajah dipenuhi oleh pemerintah Amerika Serikat. Mereka menginginkan apa yang terkandung di dalam tanah Ibu Pertiwi. Tahukah kita, mereka telah mengabarkan ke seantero Amerika Serikat melalui situs whitehouse.gov bahwa kesepakatan dengan Indonesia adalah sebuah kesepakatan bersejarah yang membawa kemenangan bagi mereka. Lucunya, pemerintah Indonesia di sini seperti gagal memahami situasi yang sedang terjadi dan seperti gagal meneropong jauh kemungkinan bencana yang mengintai dari balik pokok-pokok kesepakatan tadi. Rasanya terlalu jauh kalau harus berasumsi tim negosiasi pemerintah Indonesia tidak dapat memahami isi teks kesepakatan dagang tersebut. Tapi kenyataannya, pemerintah Indonesia kini sibuk membantah dan mencari pembenaran. Apa yang sesungguhnya sedang dikejar oleh pemerintah Indonesia? Jangan sampai kita dipaksa berpikir ada udang di balik batu, ada kepentingan kelompok tertentu. Sebelum pikiran kolektif kita semakin liar, pemerintah harus menjelaskan kepada rakyat dengan gamblang dan transparan. Pemerintah harus menyerap berbagai masukan yang preventif,
konstruktif dari berbagai perspektif demi menjaga kedaulatan bangsa yang menjadi harga mati. Dan jika kita kemudian menemukan bahwa kesepakatan ini memang membawa bencana bagi bangsa dan mengancam kemerdekaan kita, maka pemerintah harus segera membatalkan kesepakatan tersebut.